Ada kisah ya dari kisah salafun saleh, puluhan tahun puasa sunnah, dan dia sembunyikan puasa sunnahnya itu, istrinya saja tidak tahu bahwa dia puasa sunnah. Jadi setiap mau berangkat cari nafkah dibekali bekal, dan ternyata bekalnya tidak dimakan para jamaah. Ya, bekalnya di tengah jalan beliau berikan sebagai sedekah bagi fuqara dan masakin, dan itu berlangsung puluhan tahun. Masya Allah. Ya, demikianlah ya orang-orang saleh terdahulu. Ya, mereka berusaha menyembunyikan amal-amal saleh mereka demi menjaga kualitas keikhlasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita akan rincikan di sini para jamaah yang dirahmati Allah. Orang yang ikhlas ya di dalam melaksanakan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, maka para jamaah yang dirahmati Allah akan dinaikkan derajatnya dan dihapuskan kesalahannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat Imam At-Tirmidzi, disahihkan oleh Imam Al-Albani, kata Nabi, "Ma min 'abdin yasjudu lillahi sajdatan illa rafa'ahu Allahu biha darajatan wa hatta anhu biha khati'atan." Tidaklah seorang hamba itu bersujud satu kali saja dengan keikhlasan, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat satu derajat untuk dirinya, dan Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan satu kesalahan dari dirinya. Perhatikan di sini, sujud yang kita kerjakan di dalam sholat kita, atau juga sujud yang kita kerjakan di luar sholat. Ada sujud tilawah, bisa dikerjakan di dalam sholat, bisa juga di luar sholat. Kemudian ada sujud syukur, dan tentu yang inti adalah sujud yang kita kerjakan di dalam sholat. Sujud yang kita kerjakan di dalam sholat, para jamaah, satu kali sujud yang dikerjakan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengangkat satu kali derajat, menghapuskan satu kesalahan. Dan redaksi hadis ini dengan tegas menyatakan, "Ma min 'abdin yasjudu lillahi." Sujudnya itu lillah, sujudnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena sebab-sebab yang lainnya. Jadi dia sujud kepada Allah dan sujudnya karena Allah Subhanahu wa taala, barulah kemudian menghasilkan fadilahnya. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berarti di sini pun ada petunjuk bagi kita semua untuk mengikhlaskan ibadah salat hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Berikutnya para jamaah, terkait dengan ibadah puasa juga sama ya, puasa yang dikerjakan oleh seorang hamba, apakah itu puasa yang wajib ataukah puasa yang sunnah? Puasa yang wajib, puasa apa? Puasa Ramadan ya. Insya Allah sekitar 3 bulan lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Sekarang sudah masuk di awal Jumadal Akhirah. Jumadal Akhirah, setelah itu Rajab, kemudian Sya'ban. Setelah Sya'ban, insya Allah kita akan masuk bulan Ramadan. Kita memohon kepada Allah, semoga kita dipanjangkan usia di atas ketaatan kepadanya, panjang usia di atas keistiqomahan, sehingga kita bisa kembali mendapatkan indahnya beribadah di bulan Ramadan. Amin. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, puasa yang wajib ada Ramadan, kemudian ada puasa nazar, kemudian ada puasa qadha dari qadha Ramadan. Ini puasa-puasa yang hukumnya wajib. Siapa yang berpuasa dengan puasa yang wajib dan dia ikhlas di dalam mengerjakannya, maka para jamaah yang dirahmati Allah, puasanya pasti puasa yang berkualitas dan berpahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat yang masyhur, kata Nabi, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan, tidak sekedar puasa, tapi puasa yang benar-benar didasari dengan iman, puasanya didasari dengan ihtisab, barulah kemudian menghasilkan fadilahnya. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Syaratnya tadi, puasanya di atas dasar iman, di atas dasar ihtisab. Iman, para jamaah yang dirahmati Allah, itulah keikhlasan. Iman itulah keikhlasan. Dia puasanya karena dasar iman. Imannya kepada Allah, imannya kepada kehidupan akhirat, iman terhadap janji pahala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dirinya. Kemudian ihtisab. Ihtisab ini hitung-hitungannya juga karena Allah. Dia hanya menghitung pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan pahala hanya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini terkait dengan puasa wajib. Kemudian terkait dengan puasa sunnah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang redaksinya lebih umum. Kata Nabi, man shoma yauman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu anin nari sab'ina kharifan. Barang siapa yang berpuasa satu hari saja fi sabilillah. Nah, di sini poin yang menjelaskan keikhlasan. Siapa yang berpuasa satu hari saja di jalan Allah, fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala, apa fadilahnya? Ba'adallahu wajhahu anin nar sab'ina kharifan. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan orang tersebut ya dari api neraka sejauh perjalanan 70 tahun atau 70 musim. Masya Allah para jamaah, ini satu puasa, satu hari puasa di jalan Allah. Berarti ikhlas puasanya karena Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan wajah seseorang dari api neraka selama 70 musim. Ya, 70 tahun. Bagaimana kalau puasa karena Allahnya itu 2 hari? Bagaimana kalau lebih dari itu? Ya, setiap bulan para jamaah yang dirahmati Allah, misalkan orang itu punya rutinitas ya puasa-puasa sunnah. Baik para jamaah, ada kisah ya dari kisah salafun saleh, puluhan tahun puasa sunnah, dan dia sembunyikan puasa sunnahnya itu, istrinya saja tidak tahu bahwa dia puasa sunnah. Jadi setiap mau berangkat cari nafkah dibekali bekal, dan ternyata bekalnya tidak dimakan para jamaah. Ya, bekalnya di tengah jalan beliau berikan sebagai sedekah bagi fuqara dan masakin, dan itu berlangsung puluhan tahun. Masya Allah. Ya, demikianlah ya orang-orang saleh terdahulu. Ya, mereka berusaha menyembunyikan amal-amal saleh mereka demi menjaga kualitas keikhlasannya. Baik para jamaah yang dirahmati Allah. Berikutnya tentang orang yang ikhlas ya ketika qiyamul lail. Qiyamul lail dengan keikhlasan juga akan menghasilkan fadilah yang sangat besar. Terutama adalah qiyamul lail yang dikerjakan di bulan Ramadan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kalau hadis yang sebelumnya man shoma. Nah, di hadis ini man qama, barang siapa yang qiyam di bulan Ramadan imanan wahtisaban, dengan dasar iman dan dasar mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, ikhlas dia di dalam menjalankan qiyam di bulan Ramadan, maka para jamaah barulah menghasilkan fadilahnya. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Baik. Dosa apa yang dimaksud di sini? Dosa yang diampuni dengan qiyam Ramadan ini dosa apa? Kata para ulama, dosa-dosa
kecil, ya. Adapun dosa-dosa besar, maka tetap wajib bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kecil itu akan terhapus ya dengan amalan-amalan tertentu, walaupun tidak diiringi dengan taubat secara khusus. Maka amal-amal yang dia kerjakan, amal-amal tertentu yang dia kerjakan, atau bahkan amalan-amalan secara umum akan menggugurkan dosa-dosa kecilnya. Ada ayat yang menjelaskan tentang masalah ini secara umum. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menggugurkan keburukan-keburukan. Nabi juga memerintahkan wa'at bi'is sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Dan iringilah perbuatan burukmu dengan kebaikan. Niscaya kebaikan itu akan menghapuskan keburukan. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan tentang 7 golongan orang-orang yang ikhlas di dalam amal solehnya, sehingga 7 golongan ini mendapatkan fadilah berupa naungan. Pada hari tidak ada naungan ketika itu kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan masya Allah, kita semua butuh naungan di akhirat. Kalau di dunia saja kita butuh naungan, ya kan? Di dunia ini kita butuh naungan. Manusia butuh tempat tinggal untuk bernaung, ya, dari teriknya panas matahari, kemudian dari air hujan. Manusia butuh naungan. Barakallahu fiikum. Kalau di dunia manusia butuh naungan, lebih-lebih lagi nanti di kehidupan akhirat, di mana diceritakan matahari akan didekatkan qadromil, ya, sekadar jarak 1 mil. 1 mil ini para jamaah yang dirahmati Allah, perawi hadisnya ragu apakah mil yang dimaksud itu adalah jarak tempuh, gitu ya, 1 mil 1 kilo sekian meter, ataukah yang dimaksud mil di situ adalah tongkatnya celak yang biasa digunakan untuk mencelak mata. Intinya matahari didekatkan sedekat-dekatnya kepada manusia. Maka kalau orang tidak punya naungan, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, manusia akan sangat-sangat kepanasan, walaupun tidak akan ada yang binasa ketika itu. Tapi manusia akan kepanasan. Dan efeknya adalah dia akan berkeringat. Dan keringatnya itulah yang menunjukkan tentang dosa-dosanya. Keringat yang keluar dari dirinya itu adalah sekadar dengan dosa-dosanya. Kata Nabi, keringatnya ada yang sampai di mata kakinya, ada yang sampai di betisnya, ada yang sampai di pahanya, ada yang sampai di pinggangnya, ada yang sampai di lehernya, bahkan ada yang tenggelam, kesusahan dengan keringatnya sendiri di padang mahsyar. Itu semua ala qadri dzunubihim, sekadar dengan dosa-dosa mereka. Maka saat itu yang kita butuhkan diantaranya adalah naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Naungannya seperti apa? Allahu a'lam. Yang jelas disebutkan zil, ya, naungan ini perkara gaib. Intinya dia akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi menyebutkan sab'atun yudhilluhumullah fi dhilli yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang nanti akan dinaungi Allah Subhanahu wa taala pada naungannya. Pada hari tidak ada naungan ketika itu kecuali naungan dari Allah. Yang pertama, al-imamul adil, para pemimpin yang adil. Para pemimpin yang adil. Jadi masya Allah, pemimpin yang adil itu punya keutamaan yang besar. Doanya mustajab di akhirat, nanti akan dinaungi Allah Subhanahu wa taala. Dia akan punya pahala yang lebih besar, ya, ketimbang pahala manusia secara umum. Kenapa? Karena dia menjadi wasilah, ya, dari kebaikan manusia, imam yang adil.